Selamat datang di kuliah TF 2101 Matematika Rekayasa 1. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang ruang vektor Euclidean. Materi minggu ini mencakup vektor di ruang 2, ruang 3, dan ruang N, norm, perkalian titik, dan jarak pada Rn, ortogonalitas, geometri sistem linear, dan perkalian silang. Sekarang kita masuk ke materi vektor 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk notasi penulisan vektor terdapat 3 macam. Yang pertama adalah koma delimited. Yang kedua adalah dalam bentuk vektor baris. Dan yang ketiga dalam bentuk vektor kolom. Berikut adalah tentang geometri vektor. Vektor dapat digambarkan sebagai sesuatu yang memiliki besaran dan arah. Titik awal pada vektor disebut sebagai initial point, dan titik akhirnya adalah terminal point. Vektor mengarah dari initial point ke terminal point. Vektor-vektor dikatakan sama jika memiliki besaran dan arah yang juga sama. Kemudian, vektor juga dapat direpresentasikan sebagai arah dari satu titik ke titik lain yang memiliki jarak tertentu. Misalkan, dari titik A ke titik B, kita bisa menggambarkan sebuah vektor V dengan simbol sebagai berikut. Kemudian, terdapat satu konsep yang penting pada vektor, yakni kolinier dan paralel. Vektor yang kolinier memiliki arah yang sama, tetapi belum tentu memiliki besar yang sama. Vektor yang paralel memiliki arah yang sama dan belum tentu memiliki besar yang sama, tetapi tidak berada pada titik mulai yang sama. Selanjutnya adalah materi tentang operasi vektor. Mahasiswa diminta untuk membaca materi tentang operasi vektor. Materi ini mencakup penjumlahan vektor dengan menggunakan aturan paralelogram, aturan segitiga, dan translasi, pengurangan vektor, serta perkalian vektor dengan bilangan skalar. Dalam sistem koordinat, kita bisa melihat vektor sebagai berikut. Sebelah kiri adalah gambar vektor dalam koordinat 2 dimensi, dan sebelah kanan adalah gambar vektor dalam koordinat 3 dimensi. Vektor merupakan suatu besaran dan jarak dari titik origin 0 ke suatu titik pada bidang kartesian baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Penulisan vektor bisa kita tuliskan dengan lambang V seperti ini, atau jika ditulis biasa kita bisa pakai tanda panah di atasnya. Pada koordinat kartesian 2 dimensi, vektor V merupakan vektor yang mengarah dari titik origin 0,0 ke titik V1, V2. Sedangkan pada koordinat 3 dimensi, vektor V adalah vektor yang mengarah dari titik origin 0,0,0 ke titik V1, V2, V3 pada koordinat kartesian 3 dimensi. Dalam sistem koordinat, vektor juga bisa menggambarkan jarak dan arah dari titik satu ke titik lainnya. Misalkan di sini vektor V merupakan jarak dan arah dari titik P1 ke P2. Vektor V dapat dituliskan sebagai berikut dan dapat dihitung dengan formula seperti ini.
Pada ruang N, vektor juga dapat didefinisikan. Di sini vektor merupakan jarak dan arah dari titik origin ke titik V1, V2, V3, dan seterusnya sampai Vn pada ruang ke N. Contoh aplikasi vektor pada ruang N di fisika adalah pada field theory, unified field theory, ini yang di propose oleh Albert Einstein. Di sana alam semesta dimodelkan dengan model 4 dimensi. Kemudian setelah itu, saat ini di fisika modern, para ahli fisika sudah dapat membangun string theory yang merupakan perkembangan dari unified field theory Albert Einstein. Nah, di sini string theory sudah memiliki 11 dimensi.